Shalom Halo teman-teman. teman-teman. Apa kabar nih? Oh, nggak kerasa udah 1 minggu kita melewati hari-hari kita. Pastinya nggak mengurangi semangat dan niat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walau tetap di rumah aja. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita biar kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu selama setiap hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan ibadah pada hari ini. Kiranya berkat ibadah ini akan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, doa kami, haleluya, amin. Oke. Setelah untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita angkat pujian bersama. Pakai Raja Wali. Nah teman-teman, sekarang kita mau salam damai, tapi kita mau high five sambil mengatakan love yourself. Ayo, love yourself. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dosa-dosa kita selama 1 minggu ini, kita akan mengangkat satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku
ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu bahwa dalam kasih-Mu firman dan doa firman. Pak Joko kami persilahkan. Oke, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk karunia, terima kasih untuk berkat yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Sungguh besar kasih karunia-Mu, berkat-Mu Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu, remaja LXP. Dan pada kali ini kami beribadah, tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi lebih baik hari demi hari. Kami mau menuruti kehendak-Mu Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami membawa jam pemberitaan firman kali ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya buka ya maskernya ya, kan sendiri. Oke. Kalian boleh siapkan Alkitabnya. Boleh siapkan Alkitabnya. Kita mau belajar dari Perjanjian Baru. Ya, kita mau belajar dari Perjanjian Baru dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4. Oke, 1 Tesalonika 4. Itu di situ ada saya kasih gambarnya hati ya, karena masih dalam masa-masa Valentine gitu ya. Ini saya juga pakai bajunya warna pink, padahal nggak cocok sekali nih saya begini pakai bajunya pink. Tapi oke lah, ya karena masih masa Valentine, masih hari kasih sayang begitu ya. Kita mau belajar tentang judulnya kali ini adalah bukan pameran, ya bukan pameran.
Ayatnya dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8. Oke, kita mau lihat sama-sama tentang pacaran. Waduh, ini biasanya cukup cukup familiar dengan kalian, pacaran. Saya nggak tahu seberapa banyak dari kalian yang sudah pacaran. Kalau saya sudah lewat ya masa itu, saya sudah menikah, informasi saja. Terima kasih untuk dukungannya. Oke, tentang pacaran. Di usia remaja, hal pacaran ini adalah hal yang wajar, sering terjadi, banyak dilakukan oleh anak remaja. Bahkan ada yang sudah kelewat masa remajanya masih pacaran aja gitu ya, belum sampai menikah. Ya, kita mau fokus pada pacaran ini. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, pacaran ini sebenarnya boleh atau tidak ya? Pacaran ini boleh atau tidak? Boleh? Iya, kayaknya sih ada ya. Kalau yang sudah pacaran katanya boleh gitu ya. Kalau yang belum pacaran, enggak tahu ya, boleh apa enggak ya? Iya. Saya tidak menemukan di Alkitab ada kata pacaran sebenarnya, ya, karena pacaran di masa itu namanya bukan pacaran mungkin ya, enggak ada istilahnya begitu. Tapi terlepas dari pacaran boleh atau tidak, kita lihat faktanya saja bahwa banyak anak remaja sekarang yang memang pacaran. Saya juga nggak ngerti definisi pasti dari pacaran itu apa, ya definisinya apakah menjalin hubungan yang sangat dekat satu dengan yang lainnya yang berbeda jenis, atau malah ada yang sama jenis. Wah itu nggak boleh itu, ya itu dosa, ya. Kalau pacaran ini dosa atau enggak ya? Jempol atau silang? Waduh, kita nggak usah berdebat masalah itu ya, tapi kalian menyadari bahwa ada banyak terjadi fenomena ini di usia-usia kalian. Ya, ada yang kebablasan, ada yang biasa saja, ada yang bahkan enggak tahu pacaran itu apa tapi melakukannya begitu. Ya, punya hubungan dekat dengan satu dengan yang lain tanpa mengerti apa mau ngapain gitu, enggak tahu. Ya, nah harapannya kalau kalian berpacaran satu dengan yang lainnya itu dalam Kristiani tentu diharapkan untuk mengenal satu dengan yang lainnya itu dengan lebih baik. Ya, untuk lebih kenal, untuk lebih dekat bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya, bagaimana menghadapinya, bagaimana bertumbuh. Ini penting. Bagaimana kalian bertumbuh bersama dengan pasangan kalian. Ya, saya menganggap ini bahwa kalian pernah pacaran atau sudah pacaran atau sedang pacaran begitu ya. Nah, ini juga pengetahuan untuk yang belum pacaran. Ya, pacaran mestinya menjadi media, menjadi satu tempat untuk kalian bertumbuh bareng-bareng. Ya, pacaran bukan berarti kalian mengasingkan diri dari dunia lain, dari teman-teman yang lain. Justru pacaran ini akan membuat kalian menjadi lebih aware dengan lingkungan kalian, dengan sekitar kalian. Ya, dengan keluarga kalian juga. Oke, tentang pacaran ini kita mau masuk ke 1 Tesalonika ke ayatnya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita mau lihat nih, anak remaja itu dimulai di usia, kalau cewek itu dia sudah mulai mengalami menstruasi, kalau yang cowok itu mengalami mimpi basah begitu ya. Jadi ini adalah ciri fisik yang normal yang dialami oleh anak remaja. Ya, ciri fisik yang normal. Kalau kamu nggak mengalami itu malah nggak normal berarti. Mungkin masih anak-anak, mungkin belum bertumbuh. Ya, jadi kamu tidak perlu panik dengan perubahan yang ada pada dirimu. Ini namanya masa pubertas. Biasanya muncul hormon yang banyak, yang berlebihan begitu ya. Ada muncul jerawat, ya bisa terjadi di laki-laki juga perempuan. Kemudian keringat yang tambah banyak, jadi keteknya bau karena jarang mandi begitu. Ini salah satu dari sekian banyak ciri-ciri pubertas yang ada pada ciri fisik ya, pada remaja.
Ya, lebih dari itu justru yang lebih penting adalah perubahan secara psikis atau secara mentalnya. Kadang-kadang jadi kepingin menyendiri, jadi kepingin menjauh dari orang lain, kemudian merasa diri kurang baik karena membandingkan dengan idolanya misalnya, dengan artis misalnya. Ya, nah ini membuat dia jadi orang yang rasanya aneh begitu. Ya, ini adalah hal yang wajar. Ya, kemudian yang berikutnya biasanya jadi suka enggak sesuai atau enggak sefrekuensi dengan orang tua. Ya, sering berbeda pendapat dengan orang tua. Ya, kemudian bahkan ada yang sampai ngambek, marah, tidak makan 3 hari begitu ya, atau mengurung diri di kamar dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah kalian mengalami itu, tetapi pada kasus-kasus tertentu sering mengalami seperti itu. Ini karena perubahan pola pikir atau secara psikisnya dia mengalami perkembangan. Nah, yang penting adalah ini nih yang akan kita bahas di hari ini, yaitu tentang ketertarikan kepada lawan jenis. Ya, ketertarikan kepada lawan jenis. Jadi ini hal yang wajar kalau mulai ada naksir-naksir begitu ya, atau wah cakep ya, ganteng ya, cantik ya, aku kok kepingin deket sama dia ya, begitu. Kemudian mulai dari fase perkenalan, kemudian mulai dekat, kemudian apa namanya istilahnya itu nembak begitu ya, ditembak, kemudian puji Tuhan diterima begitu ya. Waduh, kemudian hari-hari rasanya sangat indah, orang yang lain di dunia ini hanya ngontrak dunia secara milik berdua begitu ya. Yang ndak enak pun jadi enak, katanya tai kucing serasa coklat katanya begitu ya. Ini apa ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwa dunia pacaran itu indah begitu ya. Memang tidak selalu begitu, ya ada juga yang gagal, ada juga yang mengalami berbagai gejolak. Ya, nah ini kita akan belajar bagaimana bagaimana memupuk, bagaimana menyikapi pacaran ini secara lebih baik agar kita dapat bertumbuh bersama, agar kita dapat bareng-bareng lebih mengenal Tuhan, lebih dekat pada Tuhan justru lewat media pacaran ini. Gitu ya. Apakah bisa? Oh, bisa. Ya. Mari kita lihat di 1 Tesalonika 4. Ya. Kalian bisa baca, bisa siapkan, saya kasih kesempatan untuk kalian membaca. Ya. Ayat 1 sampai 8. Oke. Saya kasih gambaran sedikit, perikop ini bercerita tentang surat Paulus yang kangen begitu ceritanya dengan jemaat di Tesalonika. Tesalonika ini ada di Yunani bagian utara, bagian Eropa, kalau benua Eropa itu sebelah tenggara begitu ya. Ini surat ini ditulis sama Paulus, tujuannya adalah untuk meneguhkan, untuk mengingatkan, untuk menjalin komunikasi yang lebih baik begitu ceritanya. Paulus ini pernah mengabarkan Injil di sana, kemudian karena satu hal Paulus mesti pergi dari sana, diusir begitu, kemudian dia mengirim surat, yaitu surat 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika ini tujuannya untuk menguatkan mereka, untuk mengingatkan mereka. Gitu ya. Tesalonika ini tadi saya sudah katakan dia ada di Eropa bagian tenggara. Ya, dia adalah masuk di negara Yunani. Ya, wilayahnya bagian utara. Dan untuk kamu tahu, Tesalonika ini pada zaman itu adalah kota kedua terbesar setelah Athena atau ibu kota Yunani. Kalian bisa bayangkan ya, mungkin kalau dibandingkan dengan Temanggung begini, Tesalonika mungkin lebih maju. Perkembangannya lebih baik. Ya, kota perdagangan, ini terkenal dengan kota perdagangan. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa kira-kira kehidupan sosialnya di sana itu cukup maju, cukup baik begitu. Begitu juga dengan kehidupan anak remajanya begitu ya. Bukan cuma remaja sebenarnya, sampai dewasa, kota besar begitulah ceritanya. Nah, di Tesalonika ini dikatakan suratnya 1 Tesalonika 4 yang bagian pertama
Itu saya akan baca, ini ada bagian yang saya highlight warna kuning. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, ada kata berkenan. Ya, ada kata berkenan. Nah, berkenan ini dari kata Yunani, ya, karena itu kan ada di wilayah Yunani ya, bahasanya dari kata Yunani ini adalah artinya aresko. Aresko itu memiliki makna menyenangkan. Menyenangkan di sini dalam konteks menyenangkan hati Tuhan. Jadi Paulus mengingatkan supaya jemaat di Tesalonika ini memiliki perilaku-perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, perilaku-perilaku yang baik tentunya perilaku yang berbeda dengan kehidupan sosial pada umumnya. Kemudian yang berikutnya hawa nafsu di sini di dalam bahasa Yunani itu pakai kata epitumia. Artinya adalah keinginan yang menyebabkan dosa. Saya ulangi sekali lagi, keinginan yang menyebabkan dosa. Kata ini, kata epitumia ini tidak hanya mengarah pada kegiatan-kegiatan negatif yang berorientasi pada kegiatan seksual. Bukan saja itu, tetapi lebih luas dari sekedar itu adalah kegiatan-kegiatan yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih begitu ya. Ya merendahkan orang lain, ya memanfaatkan orang lain, membuat orang lain ini menjadi objek untuk kepentingan pribadi, dan seterusnya. Di sini Paulus menekankan tidak hanya pada perilaku seksualnya, tetapi juga pada menjaga kekudusan. Tadi kata kudus disebut di ayat ini, ya kudus, ya arti kata kudus ini artinya adalah dikhususkan. Itu ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi melainkan apa yang kudus. Kudus ini punya arti dikhususkan. Dalam bahasa Yunani itu hagios. Dikhususkan bagaimana maksudnya? Dikhususkan itu berbeda dengan yang lain, spesial gitu ya. Jadi jemaat Tuhan di Tesalonika ini itu dikhususkan. Sama seperti kita nih, kita juga dikhususkan nih, kita anak-anak Tuhan, kita mesti punya perilaku yang mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, berbeda dengan yang lain. Nah, hubungannya dengan pacaran, maka bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa menjadi pedoman. Ada beberapa hal yang bisa menjadi pedoman. Yang pertama adalah menjauhi percabulan. Kalau mau dilihat dari struktur bahasanya di sini, kita mau lihat dari bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah porneia. Porneia. Ini artinya perbuatan zinah atau persetubuhan di luar nikah. Ya. Pada saat itu kota Tesalonika ini kota yang cukup maju, ternyata perkembangan dunia seksualnya juga masyarakat sosialnya ini banyak menyembah dewa-dewa yang patung-patung yang disembah yang mencerminkan hal-hal seperti itu. Bahkan pesta seks bebas, minuman keras, pokoknya mabuk-mabukan begitu ya, banyak terjadi di sana. Nah, Paulus mengingatkan supaya jemaat di sana itu menjaga kekudusan hati dan pikirannya. Ya, karena ini yang diharapkan, ini yang diminta sama Paulus, maka mereka itu dikhususkan atau dikuduskan. Yang pertama adalah menjauhi percabulan. Ya, kita tahu ya, kita tidak menutup mata bahwa anak-anak sekarang, kayak pacaran anak sekarang itu seks bebas itu hal yang wajar. Tetapi
itu adalah hal yang sangat-sangat salah. Artinya kita tidak bisa menjaga kekudusan diri kita. Tubuh kalian ya adalah bait Allah. Kamu harus menjaga kekudusannya. Ya, jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah menjauhi percabulan. Kemudian yang kedua adalah menjaga kesetiaan. Ya, kalau di ayat ini, ayat yang keempat dan kelima ini, nasihatnya adalah untuk mengambil satu orang istri. Jadi tidak gonta-ganti pasangan begitu ya, tidak gonta-ganti. Jadi mengarah pada kesetiaan. Kesetiaan ini itu juga menjaga kita dari rupa-rupa kecemaran. Kita tidak akan mudah tergoda dengan hal yang lain di luar pasangan kita kalau kita setia dengan pasangan kita. Menjaga kesetiaan. Ya, setia enggak sama pacarnya? Setia ya? Oke. Yang ketiga itu adalah jangan memperdaya orang lain. Nah, ini yang sering banyak terjadi hubungan pacaran, kita mau lihat hubungan pacaran gitu ya, tidak memperdaya pasangan kita begitu ya. Jadi pasangan kita kadang-kadang hanya kita pakai untuk objek kita saja. Bukan hubungan yang terjadi, bukan hubungan yang berkualitas begitu, tetapi hubungan saling memanfaatkan. Nanti kalau sudah bosan ya ditinggal ganti lagi begitu. Biasanya begitu. Ya, ini harus dijauhi, jangan dilakukan. Ya, ada 3 prinsip ini. Yang pertama adalah jauhi percabulan, menjaga kesetiaan, dan yang terakhir tidak memanfaatkan orang lain. Kemudian di ayat yang ke-8 Paulus menegaskan nih, ya, apa yang ditulis tadi di atas, ya, apa yang disampaikan tadi, kalau misalnya dia menolak ajaran itu, artinya dia sama dengan menolak Allah. Ini keras sekali disampaikan sama Paulus, ya, karena hal ini sangat penting untuk pertumbuhan jemaat di Tesalonika itu. Relevansinya dengan kehidupan kita sekarang adalah kalau kita masih mengikuti seperti kebanyakan orang yang pacaran, yang memamerkan kemesraannya di luar, yang melakukan free sex misalnya, itu kita anggap wajar, berarti kita itu menolak Allah. Begitu ya. Jadi ini Paulus mengingatkan di sana, ini juga relevan dengan kehidupan kita di sini, bahkan kepada kalian-kalian yang masih remaja ini untuk dilakukan begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus untuk jemaat di Tesalonika ini sangat relevan dengan kita. Oke, ini nih. Kalian mungkin pernah lihat yang punya media sosial, pasti punya ya. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook begitu ya. Mungkin contoh-contoh ini, foto-foto ini mungkin hal yang sering kamu lihat di timeline, di status, updatean status yang begitu-begitu gitu ya. Apakah salah yang seperti ini? Kalau kebablasan, ya ini salah berarti. Kalau kebablasan berarti ini salah. Saya ada membaca artikel yang dikatakan tentang gaya pacaran masa kini, sekarang ini, itu semakin berani. Ya, ini diteliti oleh psikolog. Ada beberapa hal yang yang perlu jadi perhatian, yang bisa jadi pembelajaran buat kita. Ya, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk diketahui oleh kalian semua. Yang pertama, ini karena peran media sosial. Mungkin kamu lihat anak-anak zaman sekarang, atau mungkin termasuk kamu yang sering ngepost sesuatu di media sosial, ya, memposting sesuatu di Instagram, tapi bukan hal yang positif, hal yang negatif, gitu ya, seperti gaya pacaran yang terlalu vulgar begitu kali ya. Bedanya dengan zaman dulu, contohnya seperti di Tesalonika ini, zaman dulu mungkin belum ada media sosial, zaman sekarang ada media sosial, kamu gampang sekali untuk mendapatkan akses hal-hal yang seperti ini. Ya, media sosial membawa peran yang cukup penting. Yang kedua adalah faktor globalisasi. Kamu bisa mendapatkan segala sesuatu
yang pengen kamu tahu, kamu tinggal ketik saja, itu nanti langsung muncul di laptop kamu, di layar komputer kamu begitu ya. Kamu dengan mudah mendapatkan hal-hal seperti itu. Termasuk tentang gaya pacaran. Ya, gaya pacaran yang kebarat-baratan begitu ya, yang free sex begitu, yang pokoknya yang negatif begitu. Kamu dengan mudah mendapatkannya. Kemudian yang berikutnya meniru, ya, meniru gaya pacaran artis-artisnya, gitu ya. Kalau artis tentu dia butuh popularitas, ya. Tapi kalau kita, karena kita bukan artis, harusnya kita tidak butuh popularitas. Ada nih anak remaja yang kalau fotonya like-nya kurang, dia sedih. Jadi dia melakukan segala sesuatu, dia menghalalkan semua cara supaya like-nya banyak. Bahkan dia sampai melakukan hal-hal yang cenderung negatif begitu ya. Supaya apa? Supaya like-nya banyak. Yang mengumbar aurat begitu ya, yang memperlihatkan kemesraan bahkan sampai yang vulgar sekali. Nah ini mencari sensasi, mencari perhatian dengan cara yang salah. Dan yang terakhir, ini yang penting juga, yaitu tidak memikirkan masa depannya. Ingat, jejak di media sosial itu tidak akan pernah bisa hilang. Jejak di media sosial akan ada di sana selamanya. Ya, mungkin buat yang baru, yang sudah lama pakai Facebook atau sudah lama pakai Instagram, kalau lihat foto-foto awal dulu waktu posting, kan ngerasa aneh gitu ya, ngerasa lucu ya, kok zamannya saya begitu ya dulu ya, pertama kali punya gitu ya. Sekarang mestinya lebih bijak, gitu ya. Kamu pikirkan lagi ke depannya bahwa jejak media sosial itu akan berpengaruh sama kamu, gitu ya. Jadi hari ini melalui surat Paulus pada jemaat di Tesalonika kita belajar untuk lebih menjaga kekudusan, kita lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih bijak memilih hal-hal yang bermanfaat buat kita atau tidak, terutama masalah pacaran ini. Mestinya pacaran di masa kalian itu menjadi salah satu tempat kalian untuk bertumbuh, ya, bertumbuh di dalam Tuhan tentunya, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menjaga kesucian diri, karena tubuh kamu adalah bait Allah. Jadi saya mengingatkan melalui firman kali ini bahwa kita mesti menjaga kekudusan hati dan di pikiran kita, terutama pada saat menjalani masa pacaran, buat yang pacaran gitu ya. Untuk yang belum pacaran, ini bisa jadi bekal kamu, supaya kamu tetap menjaga kekudusan kamu, tetap menjaga diri kamu, karena diri kamu adalah bait Allah. Ya, jadi mari melalui firman kali ini kita belajar untuk lebih mencerminkan perilaku Kristiani, mencerminkan Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita. Ya, oke, tidak usah berdebat pacaran boleh atau tidak, tapi lebih dari itu kita perlu untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus, menjaga kesucian tubuh kita sebagai bait Allah. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami menjaga kekudusan tubuh kami, menjaga kesucian kami tidak mencari sensasi saja, tidak mencari popularitas untuk kepentingan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan jika kadang-kadang kami masih banyak melakukan dosa, kami masih terpeleset untuk melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai, hal-hal yang negatif Tuhan. Kami mau untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menyenangkan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami bersyukur untuk firman-Mu kali ini yang sudah mengingatkan kami. Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan ibadah kami, biarlah Engkau saja yang berkarya, Engkau saja yang memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengaku
iman rasuli kita. Saya ajak kalian untuk bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat. Kita akan bersatu dalam doa. Kita akan mendoakan pandemi ini secara keseluruhan, kemudian untuk gereja kita, komisi-komisi yang ada di dalamnya, untuk kesehatan kita masing-masing, untuk orang tua dan untuk pendidikan. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi negara kami, Indonesia ini yang sedang mengalami pandemi yang sudah cukup lama dan kami tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Pandemi ini terjadi secara global, bahkan seluruh dunia juga mengalami Tuhan, tapi kami terkhusus untuk mendoakan untuk negara kami ini Tuhan. Engkau terus berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan Tuhan kepada para tenaga medis, kepada tenaga keamanan, kepada pemerintah kami Tuhan, yang membuat kebijakan-kebijakan yang ada di garis depan dalam penanganan masalah COVID-19 atau Corona ini Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kami, di dalam negara kami ini Tuhan, semua ada maksud, ada tujuannya. Kami menjadi lebih kuat, kami menjadi lebih waspada, dan biarlah terus Engkau ada di dalam hati kami, biarlah terus Engkau membimbing dan memimpin kami Tuhan menjalani kami di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Temanggung di tempat ini Tuhan. Engkau yang sudah menaruh kepercayaan kepada kami melalui gereja ini untuk perkabaran Injil Tuhan, biarlah apa yang sudah dilakukan, setiap program-program yang ada di dalamnya, ini dapat berjalan dengan baik, dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk komisi-komisi yang di dalamnya, baik komisi lansia, komisi dewasa, khususnya komisi LXP, anak remaja, juga untuk komisi sekolah minggu atau komisi anak Tuhan, dan komisi-komisi lain yang ada di dalamnya. Biarlah melalui perpanjangan tangan-Mu di dalam komisi-komisi ini Tuhan, kasih karunia-Mu, berkat-Mu lebih nyata terhadap jemaat kami. Kami yang masih usia muda ini Tuhan, biarlah kami dapat terus belajar untuk serupa seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan dari masing-masing kami berdoa untuk kekuatan, dikaruniakan kekuatan kesehatan untuk masing-masing kami Tuhan, agar kami terus dapat menjalani hari-hari kami dengan lebih baik. Kami terus belajar untuk sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami membawa orang tua kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti pergumulan mereka. Ada banyak hal yang dipikirkan, ada banyak hal yang mereka lakukan untuk kami. Kami yakin dan percaya mereka melakukan yang terbaik bagi kami. Kami rindu berkat-Mu terus mengalir kepada mereka Tuhan, untuk orang tua kami. Kami juga berdoa untuk pendidikan, untuk studi kami Tuhan, baik yang ada di SMP maupun SMA. Engkau yang berkarya Tuhan untuk pendidikan kami ini. Kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Di usia kami yang masih muda ini Tuhan, ajar kami untuk terus peka dengan kehendak-Mu, untuk terus peka dengan suara-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik.
Tuhan Yesus, kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat Pak Joko yang sudah membawakan firman pada hari ini. Sebentar kita akan persembahan. Buat persembahan, kita menyediakan kotak yang bisa teman-teman berikan setiap selesai ibadah pertama dan kedua. Kotak itu ada di depan pintu masuk. Dan untuk lagu persembahan kita angkat satu pujian, Ku Beri Persembahan. Berkat pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat 20 yang berbunyi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Sudah tidak kerasa ibadah pada hari ini telah usai teman-teman. Untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita akan mengangkat satu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.